Bab 546, bahkan naga harus membungkuk. Segera setelah Si Feng selesai berbicara, keheningan mengambil alih tempat tersebut. Setiap perwakilan guild di aula terpana. Api hitam telah menjadi gila. Mereka semua menatap Si Feng dengan rahang jatuh. Siapakah Kaisar Sembilan Naga? Dia adalah Master Paviliun Naga Surgawi. Dia berdiri di bagian paling atas Paviliun Naga Phoenix. Dengan satu kata, dia bisa dengan mudah mengakhiri keberadaan guild kelas 2 di dunia game virtual. Selain itu, Kaisar Sembilan Naga terkenal karena kejam dan tanpa ampun. Pernah ada wakil pemimpin persekutuan kelas 1 biasa yang bersaing melawan Kaisar Sembilan Naga dalam pelelangan untuk sebuah barang. Marah, Sembilan Naga telah mengirim pemberitahuan kepada persekutuan kelas 1 dan menuntut agar wakil ketua yang bersangkutan merendahkan diri dan meminta maaf kepadanya. Serta mengembalikan barang yang dimaksud. Kalau tidak, dia akan mengambil tindakan terhadap guild kelas 1 ini. Bagaimana mungkin persekutuan tingkat pertama yang biasa mungkin berharap untuk bersaing dengan Paviliun Naga Phoenix? Selain itu, persekutuan kelas 1 yang dipertanyakan memiliki banyak pesaing. Sembilan Naga hanya perlu memberikan kata, dan banyak persekutuan kelas 1 lainnya akan bergandengan tangan untuk mengeluarkan persekutuan yang menyinggung itu. Tidak memiliki pilihan lain, persekutuan tingkat pertama mengirim wakil pemimpin yang bersangkutan untuk meminta maaf dan menawarkan barang tersebut. Pada akhirnya, bagaimanapun, Paviliun Naga Phoenix masih memusnahkan persekutuan kelas 1, memaksa persekutuan untuk bermigrasi ke permainan realitas virtual yang berbeda. Saat ini, meskipun Si Feng tidak langsung menyatakan bahwa ia menolak untuk menjual, harga yang ia minta sama dengan menamparkan wajah Sembilan Naga Kaisar. Meskipun Sembilan Naga adalah salah satu dari 2 Paviliun Master dari Dragon Phoenix Pavilion, ia hanya memiliki kurang dari 10%. Mayoritas saham Paviliun tetap di tangan Great Pavilion Master. Permintaan Si Feng atas 60% saham Paviliun tidak berbeda dengan menuntut kepemilikan Paviliun Naga Phoenix dan posisi di atas miliknya, Kaisar Sembilan Naga. Api hitam ini persis seperti rumor yang membuatnya. Dia benar-benar tak kenal takut. Galaxy Pass tidak bisa membantu tetapi menyuarakan kekagumannya. Di seluruh Gods Domain, selain dari Super Guild dan beberapa guild dengan perusahaan yang sangat kuat mendukung mereka, tidak ada guild yang berani memprovokasi Dragon Phoenix Pavilion. Bahkan eselon atas dari Super Guild akan mempertimbangkan pilihan mereka dengan cermat sebelum mempermalukan Master Pavilion ini. Meskipun game realitas virtual hanya permainan, di mana ada orang, pasti ada konflik. Sembilan Naga Kaisar adalah wajah Paviliun Naga Phoenix. Bahkan jika Si Feng menolak untuk menyerah pada paksaan Sembilan Naga, dia seharusnya menangani situasi dengan tangan yang lebih lembut. Namun, Si Feng telah melemparkan semua kepura-puran keluar jendela dan membuat ejekan Kaisar Sembilan Naga. Bahkan jika itu hanya demi reputasinya, Paviliun Naga Phoenix sekarang akan habis-habisan untuk menghancurkannya. Oleh karena itu, Galaxy Pass benar-benar mengagumi keberanian Si Feng. Dia seharusnya menunjukkan beberapa pengekangan dan menahan diri dari komebak impulsif seperti itu. Jika dia bisa menahan penghinaan yang dideritanya hari ini untuk membalas hari lain, dia akan mendapatkan lebih banyak rasa hormat aku. Namun, dengan dia bertingkah seperti orang yang tidak sopan, Zero Wing benar-benar selesai kali ini, kata Purple Eye sambil melirik Si Feng. Dia kemudian berbalik untuk melihat Aqua Rose, diam-diam meratapi saat dia berkata, tampaknya Aqua Rose masih membuat keputusan yang salah. Pada akhirnya, geng kecil hanya akan menjadi geng kecil. Meskipun mungkin menang sementara, itu tidak bisa bertahan lama. Petik 2. Sementara itu, di ruang penerimaan lantai 2. Pemimpin persekutuanmu sudah gila. Itu Paviliun Naga Phoenix. Selain itu adalah Kaisar Sembilan Naga yang dia provokasi. Hanya apa yang ada di kepala pemimpin guild kamu? Bahkan jika Sembilan Naga tidak tersinggung, jika tersebar kabar, Dragon Phoenix Pavilion pasti akan mencoba untuk memusnahkan Zero Wing dengan segala yang ia miliki untuk mengembalikan reputasinya. Seru Snow lembut berseru ketika dia menatap Melancholic Smile.
Berdasarkan apa yang dia mengerti tentang Si Feng, pria itu tidak bodoh. Sebaliknya, dia cukup cerdas dengan pandangan jauh ke depan. Namun, sekarang, dia sebenarnya telah menyinggung paviliun naga Phoenix. Dia tidak tahu mengapa Si Feng melakukan hal seperti itu. Bahkan aku tidak tahu apa yang dia coba lakukan, senyum melankolik menggelengkan kepalanya. Dia kemudian berkata, namun, setelah mendengar kata-kata pemimpin persekutuan, aku tidak bisa menahan rasa bangga. Mengapa mereka diizinkan untuk menggertak kita, sementara kita tidak diizinkan untuk menolak? Petik 2. Salju lembut gagal memikirkan tanggapan. Meskipun dia tidak salah, ada harga yang harus dibayar untuk kata-kata itu. Demikian pula, prasyarat untuk menolak adalah memiliki kekuatan yang cukup. Meskipun Zero Wing relatif kuat, itu masih jauh dari keberadaan raksasa seperti paviliun naga Phoenix. Menantang paviliun pada titik ini hanyalah bunuh diri. Sementara itu, di ruang resepsi lantai pertama, bahkan Kaisar Sembilan Naga sendiri terpana. Dia tidak pernah menduga Si Feng sebodoh itu. Bahkan surga akan menertawakan kebodohan seperti itu. Namun, Sembilan Naga tidak bisa tertawa. Alih-alih ekspresinya berubah sedikit ketika niat membunuh yang dingin melintas di matanya. Namun, niat membunuh ini dengan cepat menghilang. Di saat berikutnya, senyum cerah dan mempesona muncul di wajah Kaisar Sembilan Naga. Karena ketua persekutuan Black Flame tidak memiliki niat untuk menjual, aku tidak akan melampaui sambutanku. Selamat tinggal, Sembilan Naga Kaisar tersenyum. Dia kemudian meninggalkan aula resepsi bersama bawahannya. Semua orang di ruang resepsi berpaling untuk saling memandang. Apa yang baru saja terjadi? Itu dia. Bukankah dia seharusnya memperingatkan Zero Wing dan mengajari mereka pelajaran? Ungu. Mari kita pergi juga, kalau begitu. Pada saat ini, Galaxy Pass tersenyum samar ketika dia bersiap untuk meninggalkan gedung. Pemimpin persekutuan, apakah kita tidak akan bernegosiasi dengan Zero Wing? Apakah kita pergi begitu saja? Butuh beberapa upaya untuk memulai perjalanan ini. Lagi pula, Galaxy Pass adalah pemimpin persekutuan dari Star Alliance. Jika dia meninggalkan kota Sungai Putih tanpa mendapatkan hasil panen sekecil apapun, dia akan menjadi bahan tertawaan. Itu akan menjadi tidak berarti. Jika bahkan Dragon Phoenix Pavilion telah diperlakukan sedemikian rupa, apakah kamu pikir Black Flame akan setuju untuk menjual perusahaan perdagangan Candlelight kepada kami? Galaxy Pass menggelengkan kepalanya. Dia kemudian menjelaskan, juga, perang akan dimulai di White River City. Jadi jangan kamu pikir kita harus kembali dengan cepat. Perang. Mata ungu tiba-tiba menyadari. Meskipun Sembilan Naga Kaisar telah meninggalkan gedung dengan damai dan tidak membuat pernyataan jahat, pada kenyataannya, niat membunuh memenuhi hatinya. Adalah bodoh baginya untuk mengungkapkan pikirannya di dalam firma perdagangan cahaya. Di dalam toko ini, kata-kata Black Flame adalah hukum. Siapapun yang berani mengucapkan kata-kata kotor di dalam gedung hanya akan dihukum mati. Hanya orang bodoh yang mati otak akan mengambil risiko itu hanya untuk memuaskan harga dirinya. Kemungkinan besar, Sembilan Naga Kaisar akan memberitahu bawahannya, memerintahkan mereka untuk memusnahkan Zero Wing begitu dia kembali ke Kekaisaran Naga Hitam. Dia tidak akan memberi Black Flame kesempatan untuk bereaksi. Hahaha, Black Flame. Jadi bahkan kamu akan mengalami hari seperti itu. Feng Xuanyang menyeringai seperti orang mabuk. Pada titik ini, tidak ada keraguan bahwa Dragon Phoenix Pavilion akan melenyapkan Zero Wing. Namun, berdasarkan prestise Pavilion Naga Phoenix, itu akan membenci tinggal di lokasi kecil seperti kota Sungai Putih. Setelah Zero Wing dimusnahkan, Overwhelming Smile secara otomatis akan menjadi guild nomor 1 di White River City tanpa perlu mengeluarkan usaha apapun. Setelah itu, berbagai perwakilan persekutuan segera meninggalkan perusahaan perdagangan Candlelight. Tidak satu pun guild memilih untuk tetap tinggal. Pada saat ini, Aqua Rose menoleh ke Si Feng, mengenakan ekspresi muram saat dia berkata, "Pemimpin persekutuan, sekarang setelah kamu memprovokasi Dragon Phoenix Pavilion tidak akan membiarkan kita lolos.
Latar belakang pavilion juga bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan persekutuan kelas 1 seperti Star Alliance dan Ouroboros. Mereka memiliki banyak ahli di tengah-tengah mereka. Mereka juga memiliki banyak ahli hebat yang terkenal di dunia game virtual. Jika mereka mengirim sejumlah besar ahli untuk menyergap anggota teman kita, jumlah kematian yang dihasilkan akan jauh melebihi perang kita dengan Overwhelming Smile. Bahkan Underworld sudah mampu mengirim lebih dari 200 ahli yang berpengalaman dalam pertempuran, belum lagi Dragon Phoenix Pavilion. Pavilion kemungkinan besar memiliki banyak ahli tingkat atas juga. Itu sama sekali bukan keberadaan yang bisa ditentang oleh Zero Wing. Di dalam wilayah kota Sungai Putih, bahkan seekor naga harus membungkuk di hadapan Zero Wing. Kamu harus bersiap, akan ada kesenangan yang bisa didapat segera, si Feng tertawa. Dia kemudian meninggalkan ruang resepsi lantai pertama dan menuju ke ruang VIP di lantai 2. Tentu, si Feng punya alasan sendiri untuk menamparkan wajah pavilion Naga Phoenix. Alasan pertama, rasanya luar biasa. Dia adalah seorang ahli yang telah menginjakkan kaki ke alam air mengalir. Dia bahkan diarahkan dengan perlengkapan set tier 1 lengkap dan cincin peringkat legendaris dan epik. Dia bahkan menggunakan senjata sihir. Jadi, bagaimana mungkin dia bisa menyerah pada Master Pavilion dari Guild kelas 1? Di masa lalu, bahkan Super Guild nyata harus meringkuk ketakutan ketika menghadapi Pesta Teh Midnight, sebuah tim independen yang beranggotakan 20 orang. Saat ini, ia memiliki senjata dan peralatan yang jauh lebih unggul dari orang lain. Dia juga memiliki beberapa mantra penghancuran skala besar. Belum lagi, White River City adalah tanah kelahirannya. Kenapa dia tidak menantang persekutuan tingkat super? Adapun alasan kedua, itu untuk memalsukan persekutuan. Jika seseorang ingin meningkatkan keterampilan mereka, mereka hanya perlu melakukan satu hal. Pertarungan. Para ahli tidak dipupuk melalui serangan dungeon, tetapi melalui pertempuran langsung melawan pemain lain. Senyum yang luar biasa tidak lagi menjadi tantangan, jadi mereka harus memilih lawan yang lebih kuat untuk dilawan. Bagaimanapun, Zero Wing tidak kekurangan uang. Mereka mampu melawan Pavilion Naga Phoenix. Bab 547, Mengejutkan Domain Dewa. Aquaros mengungkapkan senyum pahit saat dia melihat sosok si Feng yang sedang pergi. Namun, ketika dia mempertimbangkan situasi dari perspektif yang berbeda, keputusan si Feng belum tentu merupakan hal yang buruk. Di masa lalu, selain dari Super Guild, benar-benar tidak ada guild yang berani memprovokasi Dragon Phoenix Pavilion. Sekarang Zero Wing telah membuat keributan, bahkan jika mereka dikalahkan, itu akan menjadi kekalahan yang hebat. Selain itu, menderita kekalahan di domain dewa tidak sama dengan pemusnahan. God's Domain tidak sesederhana game realitas virtual lainnya. Benar-benar memusnahkan persekutuan lebih mudah daripada dilakukan. Itu mirip dengan upaya Zero Wing untuk mengusir Overwhelming Smile dari White River City. Meskipun telah membantai anggota-anggota Smile luar biasa, tidak hanya persekutuan masih tinggal di kota Sungai Putih, tetapi juga berjalan dengan cukup baik. Hanya saja, persekutuan terpaksa mempertahankan profil rendah, dan perkembangannya melambat secara signifikan. Meskipun Pavilion Naga Phoenix memiliki banyak ahli, dan kecakapan finansialnya sangat besar, itu tidak akan dapat memadamkan nol sayap di kota Sungai Putih dengan mudah. Belum lagi, Zero Wing juga memiliki Candlelight Trading Firm yang memasoknya dengan koin. Baiklah, mari kembali dan bersiaplah. Kota White River tidak akan begitu damai mulai sekarang. Mengatakan demikian, Aquaros meninggalkan firma perdagangan Candlelight dengan anggota inti Zero Wing. Sementara itu, di dalam ruang VIP di lantai 2, si Feng sudah mulai membahas bisnis dengan Snow Lembut. Pemimpin Guild Black Flame, gerakanmu ini benar-benar tidak bisa dipahami, kata Snow Lembut, kebingungan terpampang di wajahnya yang seputih salju. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Ketua Persekutuan Black Flame, kamu harus tahu bahwa ada total 7 persekutuan kelas 1 yang bersaing dalam Kekaisaran Naga Hitam. Meskipun 2 dari mereka tidak berbasis di Kekaisaran,
mereka telah menginvestasikan jumlah yang signifikan ke dalam pengembangan cabang. Namun, meskipun ada begitu banyak persekutuan kelas 1 di Kekaisaran, hanya Paviliun Naga Phoenix yang memiliki persekutuan cabang yang didirikan di ibu kota Kekaisaran. Tak satu pun dari guild kelas 1 lainnya yang sudah menyiapkan cabang guild mereka di sana. Apa kamu tahu kenapa? Ibu kota Kekaisaran bukan tempat yang bagus untuk hidup, si Feng tertawa. Snow lembut memutar matanya. Dia jelas-jelas berpura-pura bodoh. Tak berdaya, ia menjelaskan, itu karena pemimpin cabang di sana adalah Naga Darah, salah satu jenderal 9 naga kaisar yang paling tangguh. Blood Dragon adalah pria yang kejam, dan dia lebih menyukai pertempuran. Dia juga memiliki sekelompok ahli di bawahnya yang disebut Legiun Darah. Jika ada guild yang menolak untuk tunduk pada Dragon Phoenix Pavilion dan berani tinggal di ibu kota Kekaisaran, maka Legiun Darah ini akan maju. Legiun Darah secara diam-diam akan menargetkan persekutuan ini, pergi sejauh untuk menyergap eselon atas bahkan ketika masih dalam batas kota. Tidak satu pun dari guild kelas 1 ini yang ingin meninggalkan semua kepura-puraan dengan Paviliun Naga Phoenix dan membiarkan orang lain mengambil keuntungan dari situasi ini. Karenanya, mereka tidak punya pilihan lain selain menarik diri dari ibu kota Kekaisaran dan berkembang di kota-kota lain. Jika Paviliun mengirim Legiun Darah ke kota Sungai Putih, itu tidak akan menjadi hal yang baik untuk Zero Wing. Si Feng hanya mengungkapkan senyum tipis sebagai tanggapan atas kata-kata Snow lembut. Secara alami, dia tahu semua informasi ini. Selain itu, pemahamannya tentang Paviliun Naga Phoenix bahkan lebih menyeluruh daripada Snow lembut. Ketenaran Legiun Darah tidak sedikit berlebihan. Legiun Darah juga dikenal sebagai legi pembunuhan, terdiri dari sekelompok asasins yang telah dipelihara dengan hati-hati oleh Paviliun Naga Langit. Siapapun yang menentang Legion Naga Langit seringkali akan menemukan diri mereka terbunuh kembali ke level 0 pada hari berikutnya. Hasilnya tidak akan berubah bahkan jika seseorang bersembunyi di dalam kota. Itu bukan prestasi yang mudah untuk membunuh pemain di dalam kota, terutama bagi kota besar. Bahkan jika seseorang berhasil membunuh pemain, penjaga kota masih akan membunuh mereka dan memberikan hukuman berat. Dalam kasus-kasus ringan, hukuman ini akan menjadi hukuman penjara beberapa hari. Dalam kasus yang parah, sangat mungkin bahwa para penjaga pertama-tama akan mengeksekusi pemain beberapa kali, kemudian memenjarakan mereka selama selusin hari atau lebih, dan akhirnya mengusir mereka keluar dan menghalangi masuknya ke kota. Jika pemain ini berani menunjukkan wajah mereka di kota, para penjaga akan mengeksekusi mereka di tempat. Kecuali jika pemain itu tidak keberatan kehilangan beberapa level dan dikurung selama beberapa minggu, atau mereka tidak lagi ingin tinggal di kota lagi. Mereka biasanya tidak akan mengambil tindakan di dalam kota NPC. Selama tahap awal domain dewa, berbagai guild besar sudah berharap mereka bisa membelah dua untuk mempercepat perkembangan mereka. Orang bisa membayangkan berapa banyak kerugian yang akan terjadi jika suatu persekutuan dikurung selama berhari-hari atau berminggu-minggu. Setiap persekutuan memperlakukan para ahlinya seperti harta. Kehilangan seorang ahli selama 1 hari dapat menyebabkan kerusakan yang sangat besar pada sebuah guild, belum lagi hukuman penjara beberapa hari. Namun, Paviliun Naga Phoenix tidak memedulikan konsekuensi ini. Mereka punya banyak ahli untuk berkeliling. Ini adalah kekuatan Paviliun. Lupakan. Aku sudah memberitahu kamu tentang Paviliun Naga Phoenix. Karena kamu membuatku menunggu begitu lama, boleh aku tahu berapa banyak pemimpin Persatuan Armor Kit Menengah Black Flame berniat untuk menjual kepadaku? Sikap si Feng yang tidak terganggu membuat Gentle Snow benar-benar terdiam. Akan tetapi, pada saat ini, situasinya sendiri juga tidak terlalu bagus. Jadi dia tidak bisa membantu apapun walaupun dia mau. Nona Snow, berapa banyak yang kamu inginkan? Si Feng hanya menertawakan kekhawatiran Snow lembut, tidak repot-repot untuk memberikan penjelasan padanya. Namun, dia tahu bahwa Snow gentle dengan tulus ingin membantunya. Dia juga mengerti bahwa dia saat ini tidak berdaya untuk membantunya. Mendengar pertanyaan si Feng, Gentle Snow merenung sejenak sebelum bertanya dengan lembut,
apakah kamu memiliki cukup untuk menggerakkan tim 50 orang? Semua orang tahu betapa berharganya kit menengah mana armor itu. Bahkan guild yang bermitra hanya diizinkan untuk membeli 21 kit sekaligus. Jumlah itu hanya cukup untuk memperlengkapi 9 pemain paling banyak. Selain itu, sangat sulit untuk mendapatkan lebih banyak kit, karena semua orang yang berhasil membelinya menolak untuk berpisah dengan mereka. Mustahil bagi guild manapun, selain Zero Wing, untuk mendapatkan jumlah kit armor menengah yang cukup untuk mengendalikan tim beranggotakan 50 orang sepenuhnya. Oke, tapi perusahaan perdagangan cahaya lilin membutuhkan sejumlah besar bahan langka. Di masa depan, aku akan meminta Ouroboros untuk menjual sebagian besar bahan yang diperolehnya ke perusahaan perdagangan cahaya lilin, kata si Feng. Saat ini, Zero Wing masih mampu memenuhi permintaan Candlelight Trading Firm. Namun, seiring dengan perkembangan firma, materi yang dibutuhkan akan meningkat. Pada saat itu, Zero Wing saja tidak akan cukup untuk memenuhi permintaan dari Candlelight Trading Firm. Namun, jika persekutuan tingkat pertama seperti Ouroboros memasok firma, tidak akan ada masalah lagi. Begitu aku kembali, aku akan menginstruksikan bawahanku untuk mengirimi kamu materi. Snow lembut mengangguk setuju. Bagaimanapun, dia ketat pada uang sekarang. Jika dia bisa mengubah beberapa materi persekutuan menjadi koin, itu akan sangat membantunya. Tanda hubung. Setelah si Feng dan Gentle Snow menyelesaikan perdagangan mereka, masalah pemimpin persekutuan Zero Wing, Black Flame, yang memprovokasi Pavilion Naga Phoenix telah menyebar ke seluruh domain dewa. Sebagai persekutuan tingkat super, masalah kecil apapun yang berhubungan dengan Dragon Phoenix Pavilion akan mendapat perhatian dari berbagai persekutuan besar di dunia game virtual. Belum lagi insiden besar seperti persekutuan yang secara terbuka menghina mereka. Untuk sementara waktu, semua orang mulai memperhatikan kerajaan Star Moon, Zero Wing, dan Black Flame. Omong kosong, api hitam pasti sudah gila. Dia benar-benar berani menamparkan Pavilion Naga Phoenix di wajahnya. Apakah dia tidak ingin memainkan domain dewa lagi? Petik 2. Apa yang kamu tahu? Api hitam super luar biasa. Dia adalah seorang pakar berjudul pada daftar peringkat domain dewa. Dia memiliki harga dirinya sendiri, secara alami, jadi bagaimana mungkin dia bisa menyerahkan perusahaan perdagangan cahaya lilin yang dia bangun sendiri? Petik 2. Aku ingin tahu apa yang akan dilakukan Pavilion Naga Phoenix. Bukankah sudah jelas, jika Dragon Phoenix Pavilion tidak meratakan guild seperti Zero Wing, apakah itu masih memenuhi syarat untuk disebut guild super kelas 1? Petik 2. Berita dan pembicaraan tentang konflik antara Pavilion Naga Phoenix dan Zero Wing memenuhi forum Gods Domain. Adapun Super Guild, mereka juga bersenang-senang menonton dari sela-sela. Saat ini, sementara semua domain dewa sedang gempar, suasana di dalam salah satu restoran kelas atas kota White River sangat canggung. Pavilion Master, serahkan masalah ini kepada bawahan ini. Aku akan memberikan Black Flame lebih dari yang dia tawar. Naga darah yang kuat itu meminta dengan hormat. Aku tidak pernah menyangka akan bertemu dengan orang buta-buta di kota yang jauh ini. Sekarang, setiap pemain di domain dewa tahu tentang kejadian ini. Master Pavilion Besar bahkan mengirimi aku pesan secara pribadi. Memberitahu aku untuk menangani masalah ini sejelas mungkin dan menunjukkan kepada Super Guild bahwa Pavilion Dragon Phoenix bukan lagi hanya guild super kelas 1. Alih-alih itu adalah Super Guild yang berdiri sejajar, kata Nine Dragons Emperor, kilau dingin yang menyilaukan di matanya. Sambil melengkungkan bibirnya, dia berkata, karena Master Pavilion Besar telah mengeluarkan perintah, kita tidak bisa menganggap enteng masalah ini. Beritahu Legion Naga Perang dan minta mereka segera menemui kami di sini. Aku ingin menghancurkan Guild Wing milik Zero Wing secara pribadi. Petik 2. Bab 548, Legion Naga Perang. The War Dragon Legion, Blood Dragon tidak bisa menahan nafas dari udara dingin ketika dia mendengar nama ini. Pavilion Naga Phoenix dibagi menjadi dua pavilion. Pavilion Naga Langit dan Pavilion Phoenix. Kedua pavilion memiliki legion terkuat mereka sendiri.
Kekuatan terkuat Heavenly Dragon Pavilion adalah War Dragon Legion. Pavilion Naga Phoenix memelihara para pakar sendiri secara internal. Di antara para ahli ini, hanya yang terbaik dari yang terbaik diizinkan masuk ke War Dragon Legion. Orang bisa mengatakan bahwa War Dragon Legion adalah legion terkuat yang secara khusus didirikan untuk bersaing dengan Super Guild. Naga darah juga berasal dari War Dragon Legion. Siapa yang tidak kaget dengan Kaisar 9 Naga yang memanggil Legiun Naga Perang? Pavilion Master, bukankah kita hanya berurusan dengan guild kecil? Apakah benar-benar ada kebutuhan untuk keributan seperti itu? Chaos Dancer, wanita cantik yang duduk di samping Kaisar 9 Naga, menasihati, bahkan, kita bisa mengandalkan Legiun Darah untuk menyingkirkan Zero Wing. Jika kita mengekspos kekuatan War Dragon Legion sekarang, tidakkah kita akan membuang kartu truf yang bisa kita gunakan melawan para super guild di masa depan? Petik 2. Itu tidak masalah. Sejak bergabung dengan domain dewa, Pavilion Naga Phoenix belum mencapai sesuatu yang signifikan. Sekarang semua orang menonton Pavilion Naga Phoenix. Ini adalah kesempatan yang baik untuk kinerja yang sangat baik, kata Nine Dragons Emperor, tersenyum main-main. Selain itu, reputasi Zero Wing tidak signifikan. Jika kita bisa menghabisi Zero Wing dengan cepat, itu akan menjadi kejutan bagi beberapa dari mereka yang lemah dan membiarkan semua orang tahu bahwa Dragon Phoenix Pavilion bukan lagi guild tingkat pertama, tetapi super guild sejati. Petik 2. Dimengerti. Bawahan ini akan segera memberitahu War Dragon Legion. Chaos Dance kemudian mulai menghubungi War Dragon Legion. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Sementara Pavilion Naga Phoenix bersiap untuk berhadapan dengan Zero Wing, persekutuan lain tidak menganggur dan tidak melakukan apa-apa. Setiap dari mereka mengumpulkan anggota mereka di kota Sungai Putih. Untuk sementara waktu, para ahli mengerumuni kota Sungai Putih. Meskipun itu jelas siang hari, jumlah pemain yang memenuhi jalan bahkan melampaui malam hari. Di antara semua pemain ini, selain dari yang dikirim oleh guild besar, ada banyak pemain biasa yang bergegas dari kota lain. Pemain di seluruh domain dewa tahu tentang niat Dragon Phoenix Pavilion untuk mengeluarkan Zero Wing. Meskipun ini jelas merupakan pertempuran satu sisi, banyak pemain masih ingin menyaksikan kekuatan Pavilion Naga Phoenix. Oleh karena itu, banyak pemain biasa bergegas ke White River City untuk menonton pertunjukan. Namun, itu juga alasan inilah yang mendorong bisnis Candlelight Trading Firm. Di antara barang-barang yang dijual oleh firm, Lightstone adalah yang paling populer. Penghasilan Candlelight Trading Firm praktis telah pulih ke puncaknya, menghasilkan hampir 1.000 emas dalam 1 jam. Akibatnya, senyum melankolik dan yang lainnya di Candlelight Trading Firm fokus penuh pada pekerjaan mereka. 5 tua, aku mendengar bahwa api hitam mengalahkan kamu dan 6 tua bahkan setelah kalian berdua bekerja sama. Kejadian ini tidak mengesankan atasan, dan mereka mulai memandang rendah 7 hantu kita. Ketika Pavilion Naga Phoenix berhadapan dengan Zero Wing, kita perlu menangani masalah ini dengan benar, seorang pria paruh baya kurus dengan kulit perunggu berkata dengan serius. Saudara 3, yakinlah, aku tidak akan merusak reputasi kami, kata Vivgos, membunuh niat yang berkedip di matanya. Sebelumnya, meskipun dia telah bekerja dengan Six Ghosts, Black Flame masih mengalahkan mereka. Selain itu, mereka bahkan telah kehilangan semua peralatan yang mereka miliki saat sekarat dan telah dilarang memasuki permainan selama 2 hari penuh. Sekarang, mereka berdua menjadi bahan tertawaan di dunia bawah. Kali ini, untuk mengembalikan reputasi Seven Ghosts, mereka perlu membalas dendam dengan benar dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh atasan. Semuanya baik-baik saja selama kamu tahu itu. Tugas kami sangat sederhana kali ini, membantu Tuan Muda Feng dalam mendapatkan 300 kit armor menengah-menengah. Akan lebih baik jika kita bisa mendapatkan lebih banyak peralatan dan perlengkapan. Namun, karena Pavilion Naga Phoenix mempelopori masalah ini, yang terbaik adalah jika kita menjaga profil rendah. Jadi, pertama-tama, mari kita fokus untuk mendapatkan 300 kit menengah mana armor, lelaki kurus, Third Ghost, berkata.
Kali ini, untuk memastikan kami menyelesaikan tugas kami, aku bahkan memanggil Old Four dan Old Seven untuk membantu kami. Dengan kita berlima, kita harus bisa mengalahkan Black Flame dengan mudah. Satu-satunya hal yang harus kita khawatirkan adalah pavilion itu sendiri. Yang terbaik adalah jika kita membentuk rencana yang tepat. Petik 2. Pada titik ini, Brother Third Ghost, harap yakinlah. Berdasarkan investigasi aku, bawahan naga darah, Legion Darah, tidak akan terlibat saat ini. Kaisar Sembilan Naga memanggil Legion Naga Perang sebagai gantinya. Setiap anggota War Dragon Legion bangga dan sombong, dan mereka biasanya memandang rendah semua orang. Mereka seharusnya tidak memperhatikan kita jika kita bergerak melawan Zero Wing, Feng Xuanyang menjelaskan, tersenyum tipis. Sebagai asuransi, aku bahkan meminta sekelompok besar elit datang dari Maple City. Dengan kekuatan yang kuat, api hitam tidak akan memiliki harapan untuk bertahan hidup. Petik 2. Memiliki kesepakatan Dragon Phoenix Pavilion dengan Zero Wing sudah berlebihan. Menambahkan kami ke dalam campuran, Black Flame akan mati dengan kepastian 100%. Bahkan jika dia bahkan lebih kuat dari yang kita duga, dia harus mempertimbangkan pilihannya dengan hati-hati. Pada saat itu, dia dengan sukarela akan menyerahkan 300 kit menengah mana armor. Fifth Ghost tertawa dingin. Jika dia menolak, maka aku akan memberinya rasa seperti apa rasanya berharap mati. Semua berbagai guild besar White River City, termasuk Overwhelming Smile, mempertimbangkan dan bersiap untuk menyerang Zero Wing saat sedang down. Mengambil kesempatan untuk mengambil manfaat dari kejatuhan guild. Sementara itu, di bar kelas atas yang tidak jauh dari persekutuan kediaman Zero Wing, banyak manajer atas persekutuan telah berkumpul. Seluruh bangunan 3 lantai itu penuh dengan pemain. Di antara mereka, persekutuan kelas 1 sepenuhnya menempati semua kamar pribadi di lantai 3. Dari kamar-kamar ini, orang dapat dengan jelas melihat setiap gerakan di sekitar Guild Wing Zero Wing. Pemimpin persekutuan, bukankah menurutmu Zero Wing bertingkah aneh? Bahkan sekarang, mereka masih sangat riang. Mereka belum mengambil tindakan pencegahan sama sekali. Apakah Black Flame ini berpura-pura bodoh, atau dia benar-benar orang bodoh? Purple Eye mengerutkan kening ketika dia melihat Zero Wings Guild Residence melalui jendela. Tidak ada yang mengejutkan tentang ini. Black Flame sama sekali tidak mengerti karakter Nine Dragons Emperor. Lihatlah orang-orang di dalam bilah misalnya. Bukankah sebagian besar dari mereka adalah anggota guild kelas 1? Sementara itu, persekutuan yang baru didirikan seperti Zero Wing dan pendatang baru di dunia game virtual seperti Black Flame tidak tahu gaya perilaku Nine Dragons. Dengan demikian, ia melanjutkan dengan sikap riangnya, kata Galaxy Pass, tertawa. Menurunkan seteguk flame bir, ia melanjutkan, Kaisar Sembilan Naga adalah seseorang yang bersikap dengan nada tinggi dan tidak memainkan kartunya sesuai dengan akal sehat. Kali ini, ia bahkan diam-diam memobilisasi Legion Naga Perang untuk menangani Zero Wing, membuat keributan atas insiden kecil. Secara alami, satu-satunya alasan mengapa ia akan mengerahkan pasukan yang sangat kuat adalah untuk menghancurkan Residence Guild Zero Wing. Kediaman persekutuan berbeda dari toko pribadi. Saat berada di dalam toko, manajernya tidak terkalahkan. Namun, ini adalah cerita yang berbeda untuk persekutuan kediaman. Agak sulit untuk berurusan dengan penjaga sewaan residence, dan ada juga penjaga kota yang berpatroli di jalan-jalan. Dengan level dan peralatan pemain saat ini, masih mustahil untuk menahan penjaga patroli. Karenanya, tidak ada guild yang waras yang akan mencoba menyerang residence guild lainnya. Namun, Pavilion Naga Phoenix bukanlah hal yang sepele. Seseorang tidak bisa mengukur dengan kekuatan persekutuan biasa. Selain itu, Kaisar Sembilan Naga bukan orang bodoh. Aku terus mendapatkan perasaan bahwa dia memiliki semacam trik di lengan bajunya. Kalau tidak, dia tidak akan mengirim War Dragon Legion, kartu truf yang telah dia persiapkan untuk menghadapi Super Guild. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah menunggu Pavilion Naga Phoenix untuk bergerak. Begitu mereka mengambil tindakan dan Zero Wing jatuh, kita dapat memulai operasi kita juga.
Petik 2. Mata ungu mengangguk diam-diam. Kali ini, Star Alliance telah mengirim sejumlah elit dan pakar. Mereka tidak takut bahwa Zero Wing tidak akan jatuh hari ini. Sebaliknya, itu hanya masalah berapa banyak keuntungan yang bisa mereka peroleh. Namun, berbagai persekutuan besar, termasuk Pavilion Naga Phoenix, tidak mengetahui satu hal. Xi Feng adalah reinkarnator. Selain itu, dia juga pernah menjadi pemimpin guild dari guild kelas 2 di masa lalu. Untuk bertahan hidup dalam kondisi keras domain Tuhan, dia telah mengalami rasa sakit dan penderitaan yang tiada henti. Sejauh memahami keberadaan besar-besaran seperti Kaisar Sembilan Naga. Kaisar Sembilan Naga, kemungkinan besar, tidak memiliki pemahaman yang lebih baik daripada Xi Feng. Bab 549, biarkan tidak ada hidup. Di dalam ruang pertemuan di Zero Wings Guild Residence, anggota inti Zero Wing memenuhi ruang pertemuan besar. Semua orang bisa merasakan ketegangan di udara. Perang sudah dekat. Meskipun Zero Wing telah berhasil menekan Overwhelming Smile di White River City, musuh mereka saat ini, Dragon Phoenix Pavilion, jauh lebih kuat daripada Overwhelming Smile. Kedua geng berada pada level yang sama sekali berbeda. Setiap pemain yang hadir sepenuhnya memahami betapa parahnya situasi yang mereka hadapi. Mereka juga tahu bahwa sangat kecil kemungkinan mereka akan mengatasi rintangan ini. Duduk di singgasana pemimpin persekutuan, Xi Feng tiba-tiba bertanya, "Kamu pasti berpikir aku bodoh, kan?" Namun, satu-satunya jawaban yang diterimanya adalah diam. Tidak seorang pun menjawab pertanyaannya. Semua orang hanya menatap ketua guild mereka, yang diselimuti misteri, diam-diam. "Aku tahu jawabannya bahkan tanpa kamu mengucapkan sepatah kata pun," Xi Feng tertawa. "Santai dan santai," katanya, "semua orang pasti berpikir aku sudah gila, bahwa aku melebih-lebihkan diriku dengan menantang persekutuan kelas 1 seperti Pavilion Naga Phoenix. Sampai sekarang, selain dari Super Guild, tidak ada satupun guild yang berani membuat musuh Pavilion Naga Phoenix. Apa kamu tahu kenapa? Alasannya sangat sederhana, mereka terlalu kuat. Mereka cukup kuat sehingga guild lain putus asa memikirkan mereka sebagai musuh. Aku percaya kamu harus tahu semua itu. Pada saat ini, banyak guild sudah mulai bersiap untuk mengambil keuntungan dari kemalangan kita. Masing-masing dari mereka memperhatikan kita seperti mangsa. Tidak ada satu guild pun di luar sana yang berpikir kita mungkin keluar dari ini di atas. Mereka semua percaya bahwa kita akan kehilangan tanpa keraguan dan bahwa nama kita akan segera dihapus dari domain Tuhan. Apa kamu tahu kenapa? Aku akan memberitahumu alasannya. Sejak awal, apakah itu Pavilion Naga Phoenix atau berbagai persekutuan kelas 1 lainnya, tak satu pun dari orang-orang ini yang melihat kami setara. Sejak awal, mereka menganggap kami lemah. Jadi, mereka datang untuk menggertak kita, untuk minum darah kita dan memakan daging kita, untuk menghancurkan kita. Namun, aku akan memperingatkan mereka sekarang. Mereka akan kecewa. Karena tidak pernah ada persekutuan yang cukup berani untuk menantang Pavilion Naga Phoenix, maka, hari ini, kita akan menjadi yang pertama untuk membuat sejarah. Kami akan menunjukkan kepada semua orang bahwa Zero Wing bukanlah persekutuan yang mampu mereka provokasi. Jika mereka ingin menjarah mayat kita, mereka harus meminta izin dari pedang di tangan kita terlebih dahulu. Pertempuran adalah untuk yang kuat. Hari ini, mari kita beri pelajaran pada Dragon Phoenix Pavilion. Saat Xi Feng menyelesaikan pidatonya, semua orang tiba-tiba merasakan darah mereka mendidih. Tak satu pun dari mereka yang pernah berpikir bahwa hari seperti itu akan datang. Di seluruh dunia game virtual, selain Super Guild, tidak pernah ada guild yang cukup berani untuk memprovokasi dan menantang Dragon Phoenix Pavilion. Namun, Zero Wing berani. Selain itu, pemimpin guild Zero Wing sendiri memimpin tantangan ini. Bukankah itu hanya guild kelas super? Aku sudah lama bosan melihat wajah mereka. Hari ini, aku akan menggunakannya untuk menghilangkan stres. Kola tertawa penuh semangat. Hahaha, pemimpin persekutuan, aku sudah menunggu kamu untuk mengatakan itu. Aku bosan berjuang melebihi senyum yang luar biasa.
Paviliun Naga Phoenix telah tiba pada waktu yang tepat. Kebetulan aku bisa menggunakannya untuk menguji peningkatan aku baru-baru ini. Blackie menjilat bibirnya, mengungkapkan seringai bersemangat. Pemimpin persekutuan, beritahu kami bagaimana kami harus berurusan dengan Paviliun Naga Phoenix. Aku ingin menjadi yang pertama mencoba mereka. Flying Shadow berkata dengan penuh semangat. Ini benar-benar gila. Aquaros menggelengkan kepalanya tanpa daya. Namun, pada saat berikutnya, dia tersenyum dan berkata, tapi aku suka itu. Untuk sementara waktu, setiap anggota Zero Wing di ruang pertemuan berbicara dan tertawa satu sama lain, suasana yang berat dari sebelum menghilang. Paviliun Naga Phoenix memang kuat. Namun, mereka juga bukan sekelompok noob yang lemah dan tidak berdaya. Karena Paviliun Naga Phoenix berani menindas mereka menggunakan kekuatan, mereka akan menunjukkan Paviliun bahwa mereka telah memilih lawan yang salah. Mereka akan memberitahu Paviliun bahwa lawan yang akan dihadapinya bukanlah seekor anak kecil yang lemah, tetapi lebih tepatnya, itu adalah binatang buas dengan taring dan cakar yang tajam. Jika aku tidak salah, sangat mungkin kalau Dragon Phoenix Paviliun akan menyerang begitu matahari terbenam. Fire Dance, bagaimana persiapan yang terjadi di sisimu? Si Feng bertanya sambil menoleh ke Fire Dance yang tajam dan memikat. Berdasarkan pemahaman Si Feng tentang Nine Dragons Emperor, ada kemungkinan 80% bahwa ia bermaksud untuk menghancurkan Residence Guild Zero Wing. Jika Guild Residence dihancurkan, itu tidak dapat diperbaiki dalam waktu 10 hari. Selain itu, jika Guild Residence dihancurkan, semua anggota guild yang sesuai di dalam kota akan menerima penalti. Tidak hanya semua anggota akan kehilangan level, tetapi keuntungan EXP mereka juga akan berkurang setengahnya selama 10 hari berikutnya. Popularitas persekutuan akan turun 50.000 poin juga. Selain itu, setelah Guild Residence yang hancur dibangun kembali, kualitas quest guild yang diterima guild akan sangat terpengaruh. Waktu terbaik untuk menghancurkan Guild Residence adalah pada malam hari. Musuh terbesar pemain ketika mencoba untuk menghancurkan musuh Guild Residence bukanlah pemain lain, tetapi penjaga kota NPC yang berpatroli. Penjaga kota ini bukan masalah sepele, mereka semua adalah level 150 NPC. Bagi para pemain, itu adalah mimpi buruk. NPC ini hanya membutuhkan satu pukulan untuk menghabisi para pemain domain dewa saat ini. Namun, jumlah penjaga kota patroli akan berubah tergantung pada waktu hari. Pada siang hari, NPC ini selalu berpatroli dalam kelompok 20. Pada saat malam tiba, jumlah itu akan berkurang menjadi 10. Jika sebuah guild menyerang residence guild musuh di malam hari, itu bisa mengurangi kerugiannya. Dengan begitu, persekutuan akan memiliki lebih banyak kekuatan tempur yang tersisa untuk menghancurkan persekutuan-persekutuan musuh. Sementara itu, karena Si Feng berani memprovokasi Paviliun Naga Phoenix, dia secara alami bersiap. Jika seseorang ingin menghancurkan Guild Residence, selain dari penjaga kota, ada juga penjaga yang disewa di dalam Guild Residence untuk bersaing dengannya. Meskipun penjaga yang disewa tidak sekuat penjaga kota level 150, mereka masih asli level 50 NPC. Sementara itu, tergantung pada kekuatan NPC yang dipekerjakan, harga yang diminta dari NPC tersebut akan bervariasi. Pelindung tier 0 berharga 5 perak per hari, sedangkan pelindung tier 1 berharga 30 perak per hari. Ketika menyewa penjaga ini, seseorang harus membayar di muka 10 hari dari layanan mereka. Si Feng adalah seorang Viscount, dan selama ini, dia telah mempekerjakan campuran 50 penjaga tier 1 dan tier 0 untuk mempertahankan Guild Wing dari Zero Wing. Namun, mengingat Dragon Phoenix Pavilion memimpin serangan ini, dia tidak ragu untuk mengganti semua pengawalnya dengan NPC tier 1. Bagaimanapun, yang dia miliki adalah uang. Selain itu, sejak awal, Si Feng telah memberitahu semua orang di persekutuan untuk fokus meningkatkan reputasi mereka. Karenanya, pada saat ini, ada juga banyak orang di dalam persekutuan yang memiliki reputasi tinggi.
Sebagai contoh, Fire Dance, Aqua Rose, Blackie, dan beberapa anggota inti lainnya dari Zero Wing tidak kekurangan poin reputasi meskipun mereka belum menjadi Viscons seperti Si Feng. Mereka adalah Baron, dan masing-masing dari mereka mampu merekrut 10 level 50 tingkat 1 NPC. Secara total, mereka memiliki lebih dari 200 NPC tier 1 yang dipekerjakan saat ini. Ini adalah kekuatan yang sangat kuat. Selesai. Mereka semua bersembunyi dan berbaring menunggu. Fire Dance mengangguk, senyum lucu muncul di wajahnya. Waktu perlahan berlalu. Sementara semua orang menunggu dimulainya pertempuran, malam tiba di Guts Domain. Saat ini, para pemain menyumbat jalan-jalan yang berdekatan dengan Guild Residence Zero Wing. Pavilion Master, semua 1000 orang dari Legiun Naga Perang berada di posisi. Seorang pemuda pemberani dan tampak luar biasa melaporkan kepada Kaisar 9 Naga. War Dragon Legion adalah kekuatan terkuat di gudang senjata Heavenly Dragon Pavilion. Sampai hari ini, itu tidak pernah digunakan untuk berurusan dengan persekutuan manapun kurang dari persekutuan super. Legion itu terdiri dari 1000 pemain, dan setiap pemain ini mengenakan peralatan Fine Gold level 25. Beberapa bahkan memiliki level 25 Dark Gold Equipment. Level Legionnaire ini juga berkisar dari level 27 hingga level 28. Para pemain ini jelas berada di puncak domain dewa dalam hal level. Setiap anggota juga memancarkan aura yang tajam dan tajam. Meskipun Legiun Naga Perang terdiri dari 1000 anggota, mereka merasa seperti pasukan puluhan ribu yang mampu menghancurkan massal. Sementara itu, di antara para pemain ini, pria yang melapor kepada Nine Dragons Emperor bahkan lebih luar biasa. Dia adalah Panglima Perang Naga Legion, Martial Dragon. Dia adalah level 28 Berserker, dan sebagian besar peralatannya terdiri dari level 25 Dark Gold Equipment. Pedang hebat yang dia gunakan juga memiliki kualitas yang tidak bisa dilihat. Namun, jika dilihat dari kemampuan bilahnya untuk merobek udara, orang dapat mengatakan bahwa itu adalah barang yang luar biasa dengan pandangan sekilas. Selain 1000 pemain War Dragon Legion, Dragon Phoenix Pavilion juga mengirim hampir 10.000 pemain elit. Semua pemain elit ini semuanya level 25 ke atas. Benar-benar pemandangan yang mengejutkan. Hanya guild kelas 1 yang mampu mengirim begitu banyak pemain elit. Kalau bukan karena biaya transportasi, jumlah ini kemungkinan besar akan beberapa kali lebih tinggi. Banyak pemain tanpa sadar gemetar ketika mereka melihat formasi perang Dragon Phoenix Pavilion dari jauh. Ini adalah kekuatan Pavilion Naga Phoenix. Mengenai kecakapan finansial dan tenaga manusia, persekutuan kelas 1 biasa tidak bisa dibandingkan dengan Pavilion Naga Phoenix. Hahaha. Zero Wing benar-benar selesai kali ini. Duduk di ruang pribadi lantai 3 sebuah bar kelas atas, Feng Xuanyang merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan di hatinya ketika dia melihat pasukan pavilion. Seperti yang diharapkan dari Martial Dragon, Komandan Legion Naga Perang. Aku bisa merasakan aura menyeramkan darinya bahkan dari kejauhan. Ketakutan memenuhi hati Viv Ghost ketika dia melihat Martial Dragon yang gagah berani. Martial Dragon adalah mutan sejati. Dia sama sekali bukan manusia. Bahkan bos kami mengatakannya. Kalau tidak, dia tidak akan mampu menjadi komandan Legiun Naga Perang. Jika kita bertemu dengannya, yang terbaik adalah kita tidak memprovokasi dia. Ghost ketiga mengingatkan saudara-saudaranya dalam pelukan. Sementara itu, berdiri di jalan, 9 naga kaisar melirik tentara di depannya. Pada saat berikutnya, dia melambaikan tangannya dan menunjuk ke Guild Wing Zero Wing. Dengan sangat tenang, dia berkata, "Pergi. Biarkan tidak ada yang hidup." Petik 2. Bab 550, Melebihi Harapan. Di bawah komando Nine Dragons Emperor, para anggota Pavilion Naga Phoenix menyerbu menuju kediaman persekutuan Zero Wing. Serangan pasukan Pavilion diatur. Mayoritas pemain elit Pavilion diposisikan di depan pasukan, sedangkan War Dragon Legion menduduki tengah, dan sisa pemain elit mengambil bagian belakang. Para pemain ini selanjutnya dipisahkan menjadi kelompok-kelompok. Namun,
Tidak seperti perang guild yang biasanya melibatkan ribuan pemain, Paviliun Naga Phoenix telah mengelompokkan anggotanya ke dalam kelompok 6. Setiap pihak terdiri dari med, tabib, dan pedagang jarak jauh dan kerusakan jarak dekat, komposisi standar dari pesta dungeon. Meskipun konfigurasi militeristik ini tidak cocok untuk medan perang besar, itu sempurna untuk pertempuran di medan sempit seperti kota. Tentara dapat bereaksi terhadap segala macam masalah secara tepat waktu. Akhirnya sudah dimulai. Ungu, apakah kamu memerintahkan para asasin di bawahmu untuk merekam pertempuran ini? Galaxy Pass, yang duduk dengan nyaman di kamar pribadi lantai 3 bar kelas tinggi, bertanya. Sambil tersenyum, ia menyatakan, ini adalah kesempatan bagus untuk mengumpulkan data di Dragon Phoenix Pavilion, khususnya para ahli dari War Dragon Legion. Setiap anggota Legion patut diperhatikan. Mungkin berguna di masa depan. Petik 2. Bar kelas tinggi ini menawarkan sudut pandang yang sangat baik. Dia bisa melihat hampir semua yang terjadi di sekitar Zero Wings Residence. Namun, Galaxy Pass masih belum puas dengan ini. Dia telah memposisikan Assassins di bawah komandonya di beberapa bangunan lain untuk merekam pertempuran dari jarak terdekat. Seberapa kuat Paviliun Naga Phoenix? Khususnya, bagaimana kekuatan Paviliun setelah bergabung dengan Domain Dewa? Selain beberapa manajer atas Paviliun Naga Phoenix, tidak ada yang tahu jawaban untuk pertanyaan ini. Sekarang setelah Paviliun meluncurkan serangan terhadap Zero Wings Residence, jelaslah untuk melihat bahwa kekuatan mereka tidak ada artinya. Kalau tidak, setiap guild besar pasti sudah menyerang guild residence yang mereka anggap merusak pemandangan daripada membiarkan para guild dengan kekuatan kecil hidup selama ini. Hanya penjaga yang berpatroli saja sudah cukup masalah. Para penjaga yang disewa juga bukan masalah sepele, mereka semua adalah level 50 NPC. Untuk pemain saat ini, level 50 NPC ini masih terlalu kuat untuk ditangani. Namun, masalah yang benar-benar menyusahkan adalah para pemain persekutuan itu sendiri. Zero Wing pasti telah mengambil beberapa tindakan pencegahan. Itu normal untuk sekitar 20 hingga 30 ribu pemain untuk mempertahankan guild residence setiap saat. Bahkan jika Paviliun Naga Phoenix telah mengerahkan War Dragon Legion, Guild Residence Zero Wing tidak akan dengan mudah dihancurkan. Paviliun harus mengungkapkan beberapa kemampuannya yang sebenarnya, dan inilah tepatnya yang ingin disaksikan oleh Galaxy Pass, dan semua guild besar lainnya. Karena Domain God masih dalam tahap awal, belum ada konflik besar antara berbagai guild tingkat pertama, Super Guild, dan Paviliun Naga Phoenix. Namun, itu tidak akan selalu menjadi masalah di masa depan. Lebih baik mempersiapkan sebelumnya. Karenanya, Star Alliance bukan satu-satunya guild yang mengirim sekelompok besar assassin untuk merekam pertempuran. Banyak persekutuan lain juga telah mengirim assassin mereka, semuanya berharap untuk mengungkap bahkan detail terkecil tentang latar belakang Paviliun Naga Phoenix. Sementara itu, di dalam kediaman Zero Wing, para anggota persekutuan telah lama bersiap untuk perang yang akan datang. Setiap dari mereka berdiri, menunggu, di dalam guild residence. Pemimpin persekutuan, mereka telah tiba. Perkiraan awal menyebutkan jumlah mereka lebih dari 10.000, dengan yang terlemah di antara mereka adalah pemain elit. Peralatan mereka juga cocok untuk anggota elit kami, Aqua Rose melaporkan. Jantung semua orang berdetak kencang setelah mendengar laporan Aqua Rose. Meskipun Zero Wing memiliki 50.000 anggota, mereka hanya memiliki sekitar 14.500 elit. Namun, Dragon Phoenix Pavilion dengan santai mengumpulkan kekuatan 10.000 pemain elit. Ini terlalu menakutkan. Benar saja, Pavilion kaya dan kuat, si Feng tertawa. Situasi ini tidak mengejutkannya. Bagaimanapun, Pavilion Naga Phoenix adalah persekutuan tingkat pertama. Meskipun White River City bukan tanah kelahiran Pavilion, itu akan tetap menjadi permainan anak-anak untuk melenyapkan persekutuan kelas 2. Pindah, kalau begitu. Koordinasikan serangan kamu dengan NPC. Anggota inti, tujuan utama kamu adalah untuk menangkis War Dragon Legion di Pavilion. Adapun elit musuh, mereka hanya umpan meriam. Jangan khawatir tentang mereka. Petik 2.
Ya Pak, semua orang dari Zero Wing menghunuskan senjata mereka sebagai satu unit, bersiap untuk menghadapi ancaman yang akan datang. Kali ini, Si Feng tidak repot-repot mengirim banyak anggota untuk mempertahankan Guild Residence. Para pemain bertahan hanya terdiri dari anggota elit dan inti Zero Wing dengan total lebih dari 14.000 pemain. Itu bukan karena Si Feng tidak ingin lebih banyak orang membela istana. Hanya saja, memiliki lebih banyak orang belum tentu merupakan hal yang baik. Anggota normal persekutuan hanya akan menemukan kematian mereka dengan bergabung dalam pertempuran ini. Apalagi medan perangnya sangat sempit. Tidak ada cara untuk menampilkan keunggulan angka di sini. Sebaliknya, memiliki terlalu banyak anggota dalam pertempuran hanya akan menghalangi anggota elit. Saat pasukan Pavilion Naga Phoenix hendak menyerbu melalui pintu masuk residence, kelas-kelas Zero Wing mulai bersiap-siap meluncurkan mantra dan panah mereka. Jika orang luar menerobos ke dalam kediaman tanpa izin eksplisit, anggota persekutuan diizinkan untuk membunuh orang luar tersebut tanpa perlu takut akan dampak apapun. Penjaga kota tidak akan mengambil tindakan terhadap anggota persekutuan. Sebaliknya, jika orang luar menyerang orang-orang di dalam kediaman, penjaga kota akan bergegas menuju kediaman untuk menangkap mereka. Saat mana elemental mulai berkumpul di atas residence Zero Wing dan penjaga kota yang patroli mulai membebani. Nine Dragons Emperor tiba-tiba berteriak, aktifkan gulungannya. Tiba-tiba, beberapa met di garis depan tentara mengungkapkan gulungan sihir hitam yang mereka sembunyikan selama beberapa waktu sekarang. Met segera membuka gulungan dan mengaktifkannya. Di saat berikutnya, elemental mana yang mengajukan ruang di atas Zero Wings Residence mulai mengamuk. Gulungan kutukan, Si Feng benar-benar terkejut ketika dia melihat gulungan sihir di tangan musuh-musuhnya. Gulungan ajaib masuk ke dalam berbagai kategori. Namun, yang paling langka adalah yang membawa kutukan. Ini adalah jenis mantra terlarang. Semua kutukan memiliki kekuatan yang mencengangkan, dan tidak mudah untuk mengubahnya menjadi gulungan sihir. Karena itu, sangat sulit untuk mendapatkan bahkan satu gulungan kutukan. Namun, Pavilion Naga Phoenix sebenarnya berhasil mengungkapkan 4 gulungan seperti itu. Itu tak terbayangkan. Namun, pada saat ini, wajah Kaisar 9 Naga pun sedikit berkedut. 4 gulungan kutukan. Dia hanya berhasil mendapatkan keempat gulungan ini setelah mengumpulkan seluruh kekuatan Pavilion Naga Langit. Sekarang dia menggunakan mereka semua dalam sekali jalan, dan pada persekutuan kecil tanpa nama, tidak sedikit, bahkan dia merasakan sengatan kehilangan. 4 gulungan kutukan. Anggap ini penguburanmu, Zero Wing. Nine Dragons Emperor tersenyum tipis pada awan gelap yang berkumpul di langit. Tiba-tiba, hujan hitam mulai turun. Seolah hujan hitam ini memiliki nyawa sendiri, mereka menempelkan diri pada semua pemain yang terperangkap di sekitar mantra. Keturunan Dewa Gelap, Si Feng memucat seketika. Meskipun dia ingin bertahan melawan mantra ini, keturunan Dewa Kegelapan tidak dapat diblokir. Bahkan jika dia memiliki kekebalan sihir, itu tidak akan mengubah apapun. Keturunan Dewa Gelap adalah kutukan yang membungkam. Dengan 4 gulungan kutukan ini yang digunakan secara bersamaan, radius dan durasi efektif mantra terlarang meningkat secara signifikan. Itu jelas merupakan senjata yang efisien untuk pertempuran tim. Pada saat ini, status Dewa Kegelapan muncul di jendela status semua orang, durasi yang berlangsung selama 1 jam penuh. Dengan kata lain, dalam 1 jam berikutnya, setiap pemain dalam radius efektif kutukan tidak dapat menggunakan mantra mereka. Mereka bahkan tidak bisa menggunakan alat yang mereka miliki di dalam tas mereka. Sederhananya, pemain hanya bisa berpartisipasi dalam pertempuran jarak dekat. Pavilion Naga Phoenix jelas telah mempersiapkan kutukan ini sebagai tindakan balasan untuk mantra penghancur skala besar dan NPC. Blood Dragon, pimpin beberapa elit untuk menjabarkan penjaga yang berpatroli dan biarkan Martial Dragon yang menangani sisanya, perintah Nine Dragons Emperor. Dia kemudian berbalik untuk melihat Chaos Dancer, berkata, "Ayo pergi, kita akan menonton pertunjukan dari lantai atas." Petik 2. Setelah menerima perintah, Darah Naga memimpin para pemain elit,
yang diposisikan di garis belakang dan tetap tidak terpengaruh oleh Dewa Kegelapan. Dan dibebankan ke 10 penjaga berpatroli level 150. Pada saat yang sama, Martial Dragon berteriak, bunuh. Musnahkan Zero Wing. Jangan biarkan satu pemain pun hidup. Petik 2. War Dragon Legion tiba-tiba masuk ke dalam Zero Wings Residence. Adapun pemain elit lainnya, mereka ditugaskan untuk menunda penjaga NPC Residence. Saat dibungkam, kekuatan seorang ahli menjadi sorotan. Ketika 1000 anggota War Dragon Legion masuk ke dalam 10.000 plus anggota elit Zero Wing, mereka seperti serigala di antara sekawanan domba. Segera, para anggota War Dragon Legion memulai pembantaian. Pada titik ini, Zero Wing memiliki lebih dari 400 pemain tier 1. Itu memiliki lebih banyak pemain tier 1 daripada setiap guild di White River City digabungkan. Secara alami, semua yang mampu menjadi kelas tier 1 pada tahap game ini menggunakan teknik yang kuat. Bahkan jika mereka belum ahli, mereka tidak jauh dari rintangan itu. Anggota Zero Wing juga terkenal karena memiliki peralatan yang luar biasa. Bahkan jika teknik mereka kurang, mereka bisa mengimbangi peralatan mereka. Di depan kekuatan absolut, segala macam trik tidak berguna. Meski begitu, Zero Wing memiliki jauh lebih sedikit ahli daripada Dragon Phoenix Pavilion. Belum lagi, anggota Legion Naga Perang adalah para ahli yang telah menjalani penyaringan hati-hati. Apakah kamu pikir kami semudah itu diganggu? Semua penjaga, sampai ke garis. Perintah Si Feng. Tiba-tiba, 200 tambahan NPC tier 1 muncul dari Guild Hall. Selain itu, NPC tier 1 ini adalah semua kelas jarak dekat.